Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan hasil best practice saya oleh Heni Dofwatul Aisy. Sebagai tugas PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Best practice yang saya gunakan yaitu metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Lokasinya yaitu di SMA Negeri 1 Anyar, ruang lingkup Sekolah Menengah Atas. Untuk PPL aksi 2, pertemuan ke-1 yaitu Jumat 6 Januari 2023, pertemuan kedua Senin 9 Januari 2023. Tujuan yang ingin dicapai yaitu setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa dan keaktifan siswa pada materi barisan dan deret geometri kelas 11. Dari situasi yang menjadi latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah 1. Guru lebih sering menggunakan metode ceramah. 2. Model dan strategi pembelajaran yang digunakan kurang tepat. 3. Siswa kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya saat presentasi. 4. Guru jarang menggunakan media atau aplikasi sebagai pendukung pembelajaran. 5. Siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena permasalahan yang terjadi dan dialami di lingkup kelas atau sekolah mungkin juga terjadi kepada Bapak Ibu guru lain di luar sana. Kemudian menjadi motivasi dan solusi untuk saya pribadi juga ingin membagikan praktik baik ini agar bisa dijadikan motivasi juga referensi bagi rekan-rekan guru yang mengalami hal yang sama. Dapat juga memberikan dampak positif atau perubahan-perubahan atau inovasi pada kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif, yakni dengan mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran. Juga menggunakan model dan metode pembelajaran yang variatif, tidak hanya metode ceramah, sehingga model pembelajaran yang digunakan dapat meningkatkan aktivitas siswa dan kemampuan komunikasi matematis siswa. Tantangan dari aksi ini yaitu 1. Penggunaan metode dan model pembelajaran yang inovatif dan tepat bagi peserta didik sesuai dengan materi yang akan dipelajari. 2. Penyesuaian jam mengajar dan jadwal PPL yang akan dilaksanakan. 3. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. 4. Penyesuaian kondisi ruang kelas dan sarana yang akan dipakai untuk kegiatan PPL. 5. Masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena peserta didik yang dominan lebih memahami yang banyak menyelesaikan soal dari kelompok tersebut. Yang terlibat dalam terlaksananya aksi ini antara lain 1. Kepala sekolah sebagai pendukung terlaksananya kegiatan PPL. 2. Guru yang menjadi fasilitator dan pemberi arahan kepada peserta didik. 3. Dosen dan peneliti sebagai pembimbing pelaksanaan pembelajaran. 4. Peserta didik kelas 11 MIA 5 sebagai subjek proses pembelajaran. 5. Rekan sejawat yang telah membantu dalam kelancaran proses pembelajaran dan sebagai observer pembelajaran. 6. Pembina ekstrakurikuler jurnalis dan tim broadcast yang telah membantu proses perekaman atau dokumentasi. Pada kegiatan aksi, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai tantangan. Strategi apa yang dilakukan guru yaitu model pembelajaran PBL. Kedua, metode diskusi kelompok dan tanya jawab. 3. Mengkoordinasikan jadwal mengajar untuk PPL. Kemudian mencari ruangan kelas yang kondusif. Kemudian merancang pembelajaran yang berpusat pada kegiatan siswa. Proses yang dilakukan yaitu memahami sintaks model PBL, memberikan informasi pembelajaran kepada peserta didik, mencari
mencari gambar dan contoh LKPD yang sesuai dengan materi, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guru, menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian sumber daya yang diperlukan itu guru harus memahami sintaks model PBL, guru perlu mengkondisikan kelas, guru perlu mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD dan PowerPoint, guru menyiapkan laptop, fokus, kamera handphone untuk perekaman dan jaringan internet. Kemudian aktivitas guru merancang FTP agar siswa aktif. Yang terlibat dalam menyusun praktik baik pembelajaran ini antara lain dosen pembimbing dan guru pamong, peserta didik kelas 11-5, guru matematika, tim ICT, dan tim broadcast yang membantu perekaman. Berikutnya adalah refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah dampaknya penggunaan LKPD dan PowerPoint meningkatkan keaktifan siswa untuk belajar dan membangun kemampuan komunikasi matematis siswa. Model PBL membuat siswa aktif berdiskusi saat pembelajaran. Kemudian metode diskusi dan tanya jawab membuat siswa aktif berkomunikasi. Kemudian desain kegiatan yang berpusat pada siswa membuat siswa aktif dan termotivasi untuk belajar. Dari respon yang dilihat yaitu respon siswa sangat senang dan media pembelajaran melalui LKPD juga mudah dipahami. Respon dari rekan guru matematika sebagai observer yaitu penerapan model pembelajaran sesuai dengan RPP dan bagian kegiatan mengikuti sintaks PBL. Faktor keberhasilan yaitu dari kesiapan siswa untuk belajar, penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik juga sudah mulai terampil berbicara dan komunikasi di depan kelas, terutama saat presentasi. Yang menjadi faktor ketidakberhasilan dari aksi ini yaitu hasil evaluasi siswa secara keseluruhan belum maksimal dan masih ada beberapa siswa yang belum mencapai KKM. Hal ini dikarenakan mungkin pengelolaan waktu, pekerjaan soal evaluasi yang masih terbatas. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan, sebaiknya guru dapat lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan strategi pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Setelah diterapkan model PBL pada aksi 2, maka siswa mengalami perubahan cara belajar. Mereka lebih bersemangat dan semakin aktif dalam pembelajaran. Siswa juga semakin terampil dalam berdiskusi dan presentasi dalam kelompok. Siswa juga menyampaikan respon positif berdasarkan kuesioner yang diberikan. Siswa dapat mengikuti sintaks pada model PBL dan dapat mengerjakan langkah penyelesaian soal pada LKPD karena lebih rinci walaupun masih perlu mendapat bimbingan dari guru. Berikut ini adalah hasil refleksi dari hasil evaluasi dan observasi dari guru dan peserta didik. Berikut ini adalah hasil refleksi dari hasil evaluasi dan observasi dari guru dan peserta didik. Dan ini juga hasil dari artefak belajar siswa. Berikut ini adalah hasil dokumentasi pembelajaran siswa pada aksi 2. Demikianlah pemaparan best practice saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.